Kenapa mesti berdakwah, tinggalkan keluarga, tinggalkan kampung? Kenapa bukan berdakwah sama keluarga atau berdakwah di kampung sendiri? Oke, teman-teman sekalian, ini pertanyaan yang bagus ya. Tapi perlu kita ketahui, teman-teman sekalian, bahwa setan itu sangat cerdik. Setan itu licik. Setan itu pandai menipu. Setan itu seolah-olah berkata, kamu tidak usah berdakwah ke luar negeri, ya. Cukup berdakwah saja di Indonesia. Di Indonesia ini kan banyak maksiat. Ini logika masuk, ya. Ini logikanya diterima. Di Indonesia kan banyak maksiat. Kenapa tidak berdakwah di Indonesia saja? Ya. Kenapa mesti jauh-jauh ke luar negeri? Yang pertama. Kemudian orang akan tinggalkan dakwahnya ke luar negeri. Tidak ke Cina lagi, tidak ke Amerika lagi, tidak ke Bangladesh lagi, tidak ke Jepang lagi. Dia hanya berdakwah di seputaran Indonesia. Ya. Maka setan datang lagi. Wahai saudaraku, ini setan memanggil saudara. Kamu tidak usah berdakwah di Jakarta. Kamu tidak usah dakwah di Kalimantan. Kamu tidak usah dakwah di Merauke, di Aceh, di Surabaya, di Bandung, di Bogor. Cukup kamu berdakwah di Sulawesi saja. Sulawesi Selatan ini kan banyak maksiat. Cukup kamu berdakwah di Sulawesi Selatan saja. Ya, Sulawesi Selatan saja. Maka ketika logika ini dia terima, maka dia akan tinggalkan dakwah ke Bogor. Dia tidak mau dakwah lagi ke Kalimantan, tidak mau lagi ke Palu, tidak mau lagi ke Manado. Dia berpikir, benar juga ya. Saya harusnya dakwah di sekitaran Sulawesi Selatan saja. Maka dia tinggalkan semua itu. Kemudian dakwahnya hanya seputaran Sulawesi Selatan. Lalu kemudian setan datang lagi. Kamu tidak usah dakwah di sekitaran Sulawesi. Ya, kamu cukup dakwah di kabupaten kamu saja. Kabupaten sendiri yang tempat engkau tinggal itu banyak maksiat. Tidak usah tinggalkan kampungmu, kabupatenmu. Masuk logika juga. Maka dia tinggalkan berdakwah ke Palopo. Dia tidak mau dakwah lagi ke Jeneponto, tidak mau dakwah lagi ke Takalar, ya, tidak mau dakwah lagi ke Maros. Dia cukup dakwah di sekitaran kampungnya saja, ya, di kota Makassar. Dakwahnya cukup sekitaran kota Makassar saja, tidak mau keluar kota Makassar. Maka setan datang lagi, dakwahi dia. Untuk apa kamu berdakwah di kota Makassar ini? Keluargamu sendiri saja masih banyak yang belum sholat. Masih banyak yang belum menutup auratnya secara sempurna. Ya, masuk logika juga. Oh iya, benar juga ya. Akhirnya dia tidak berdakwah lagi dalam kota Makassar. Ya, di kecamatan ini dia tinggalkan dakwahnya sama tetangganya. Dia cukup dakwah sama-sama keluarganya saja. Akhirnya setan datang lagi. Kamu itu belum bagus. Akhlakmu itu belum sempurna. Muamalahmu belum sempurna, muasyarahmu belum sempurna. Kamu tidak usah dakwah sama keluargamu. Kamu cukup dakwah untuk memperbaiki diri sendiri dulu. Maka masuk akal juga ya. Untuk apa saya dakwah sama keluarga, sama istri? Ya. Kalau saya sendiri belum baik, maka dia tidak mau dakwah lagi sama anaknya, tidak mau dakwah lagi sama istrinya. Dia cukup memperbaiki dirinya. Pulang pergi ke masjid, zikir pagi petang, baca Quran. Teman-teman sekalian, beginilah liciknya syaitan, ya. Kalau kita tinggalkan dakwah, maka dengan sendirinya perlahan-lahan amalan-amalan yang kita kerjakan hari-hari itu pun akan kita tinggalkan. Maka berhati-hatilah dengan perkataan, untuk apa kamu berdakwah meninggalkan kampung kamu. Hati-hati dengan perkataan ini. Ini adalah perkataan iblis. Ini adalah perkataan syaitan yang menipu kamu supaya kamu tidak meninggalkan keluargamu, kampungmu, negerimu untuk menyebarkan agama Islam. Tujuannya apa? Supaya Islam tidak tersebar dan agama-agama lain yang tersebar ke seluruh alam. Dia menginginkan
kalau agama yang lain di luar daripada Islam tersebar, orang seperti ini gembira. Maka kita harus berhati-hati dengan faham Khawarij. Oke. Kemudian kenapa mesti berdakwah tinggalkan istri? Ini sudah, yang lain sudah dijawab. Coba nonton video yang lalu. Apa dalilnya? Ini juga sudah, Mas. Ya, sudah. Siapa nih? Fikria. Sudah itu, Mas, Fikria. Apa saja programnya ketika keluar 3 hari? Oh, alhamdulillah. Program ketika kita keluar 3 hari. Belajar, Mas. Ya, belajar.